Syahrun unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin khairil bayan wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'an. Amma ba'du. Ketua dan segenap DKM Masjid Nurul Huda Jamaah Salat Tarawih rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam ini adalah malam ke-17. Malam 17 Ramadan ini adalah malam yang dicatat sebagai turunnya Al-Quran secara berkala berdasarkan kebutuhan selama 23 tahun. Dan malam 17 Ramadan ini juga secara resmi berarti kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicarakan tentang nuzulul Quran ini, dari zaman yang lalu, 14 abad yang lalu sampai dengan hari kiamat nanti, tidak habis-habisnya kajian yang membahas, yang menceritakan tentang nuzulul Quran. Itu dari lantaran karena memang semakin digali, semakin banyak, semakin didalami, semakin mengasihkan. Dan itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah salah satu bentuk dari mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Al-Quran itu pertama kali ketika diturunkan adalah 5 ayat dalam surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surah Al-Alaq inilah yang pertama kali turun ke muka bumi ini melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 17 Ramadan. Nah, peristiwanya yang menarik itu bahwa Nabi diminta untuk membaca. Iqra ya Muhammad. Ketika Nabi disuruh membaca, Bapak, tidak ada satu mu'arrikhin, para sejarawan yang menulis bahwa Nabi dihadirkan satu kitab atau dihadirkan satu bentuk, itu satu kertas atau satu lauh yang di situ ada tulisannya. Tidak ada. Jadi tidak ada kitab, tidak ada tulisan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi malaikat Jibril bilang Iqra ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Maka Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Seandainya Bapak Ibu juga disuruh sama malaikat Jibril, Iqra ya fulan, Iqra ya fulana, kita akan jawab ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Apanya yang mesti dibaca? Sampai 3 kali itu diulang. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Yang mesti dibaca apa? Barulah setelah 3 kali malaikat Jibril mengatakan Iqra wa rabbukal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa yang disuruh baca? Al-Khalaq. Semua yang diciptakan oleh Allah disuruh baca. Nah, Bapak saya sekalian, berarti yang disuruh baca itu bukan Quran pada waktu itu. Kan Qurannya belum ada, baru 5 ayat. Al-Khalaq
adalah maknanya al-alam. Jadi yang diminta pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu bacalah ayat-ayat kauniyah. Jadi Al-Quran itu yang ada teksnya itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu teks, ada tulisannya. Tetapi yang disuruh, yang diminta oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu membaca alam. Nah, alam semesta ini disebut oleh para tafsir disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat kauliyah, ada teksnya, ada bunyinya, ada penciptaan alam ini yang disebut dengan ayat kauniyah. Bagaimana kita lihat matahari, ya, empiris, setiap hari itu terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Itu adalah ayatul kauniyah, ayat kauniyah. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, orang yang mampu membaca ayat Al-Quran, maka itu adalah kemampuan intelektual. Orang yang mampu membaca ayat-ayat Allah di alam semesta ini, itu disebut dengan kecerdasan spiritual. Beda kecerdasannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan mencoba ini melihat hubungannya antara ayat kauniyah dengan puasa kita itu. Tapi sebelum itu kita nggak akan paham kalau kita tidak memberi contoh. Bapak Ibu sekalian, pertama kali terjadi pembunuhan itu dilakukan oleh putra Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu ketika diusir ke bumi itu melahirkan pertama adalah Habil dan seorang wanita. Habil ini orangnya ganteng, tapi perempuan yang bersama lahirnya, saudara kembarnya itu jelek. Habilnya ganteng, pasangannya jelek. Kemudian pada tahun berikutnya Siti Hawa melahirkan lagi, diberi nama Qabil. Qabil orangnya jelek, laki-laki jelek, pasangannya perempuannya cantik. Maka dua pasang dari putra Nabi Adam ini besar, remaja dia, maka sudah akil balik, dia ingin menikah. Syariatnya karena memang makhluk baru 6 orang, Adam, Hawa, Habil dengan pasangannya, Qabil dengan pasangannya, baru 6 orang. Maka syariat pada waktu itu perkawinannya disilang. Akibatnya setelah persilangan ini, Habil yang ganteng dikawinkan kepada pasangannya si Qabil yang cantik. Qabil yang jelek dikawinkan kepada pasangan lahirnya si Habil yang tidak cantik. Yang ganteng ketemu sama yang cantik, yang jelek ketemu sama yang jelek. Inilah awal pertama kali terjadinya dengki di muka bumi ini. Dia protes, tapi Nabi Adam mengatakan itu perintah Allah. Perkawinannya harus disilang. Bapak sekalian, perjalanan kehidupan berlanjut. Kemudian Allah perintahkan mereka berkurban. Habil dan Qabil ini bikin kurban. Tetapi kurban yang dilakukan oleh si Habil ini ya diterima, dan korban yang dilakukan oleh Qabil ini ditolak. 2 kali ini yang menyebabkan dendam. Inilah dosa pertama anak manusia dengan rasa dendam. Maka dia ingin membunuh saudara kandungnya sendiri. Singkat cerita, Qabil membunuh Habil. Nah, ini kita mau masuk tentang ayat-ayat kauniyah.
Setelah dibunuh, si Qabil bingung mau dikemanain ini. Ya, maka dipanggilnya, ditaruh di atas pundak, dibawa, cuma tidur dan makan saja yang tidak dipandu. Kemana saja dibawa. Bingung dia. Sahabat Ibnu Abbas ya mengatakan bahwa dipikulnya ini saudaranya Habil ini selama 1 tahun. Kenapa? Dia bingung mau diapain habis dibunuh ini. Nah, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintahnya itu dalam bentuk kauniyah. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Faba'asallahu gharaban yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih. Allah berikan 2 gagak, 2 burung gagak. Dan burung gagak itu kalau berantem itu sampai mati. Maka ketika burung gagak itu mati, yang menang itu menggali kuburan. Menggali kuburan, kemudian yang matinya itu dimasukkan ke dalam kuburan, kemudian diuruk. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, pada saat itulah, dan itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi Allah mengajarkannya itu bukan dalam bentuk teks, tapi Allah memberi ayat kauniyah dengan perang tanding 2 ekor burung gagak, yang satu mati, maka dikuburkan. Maka mulai saat itu baru ada ritual menguburkan. Tadinya nggak tahu Pak, bagaimana 1 tahun bayangkan dipikul, dibawa ke sono. Dia bingung mau dikemanain. Nah, Bapak saudara sekalian yang berbahagia, apakah kita boleh belajar dengan ayat-ayat kauniyah? Harus. Apakah kita bisa belajar tentang ayat kauniyah? Bisa, boleh. Asalkan kita minta petunjuk kepada orang yang mengerti. Nah, jadi saya ingin menyimpulkannya, turunnya Al-Quran ini dipahami firman Allah itu dengan 2. Ada firman Allah yang tekstual, ada tulisannya, ada bahasanya, ada bunyinya, disebut dengan Al-Quran. Ada firman Allah yang terjadi di alam semesta ini tanpa ada bunyi, tanpa ada gerak.